Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Apriyatami, NIM A2101900141. Ingin baca pendahuluan. Pendidikan nasional kita masih menghadapi berbagai macam persoalan. Persoalan itu memang tidak akan pernah selesai karena substansi yang ditransformasikan selama proses pendidikan dan pembelajaran selalu berada di bawah tekanan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, kemajuan masyarakat. Salah satu persoalan pendidikan kita yang masih menonjol saat ini adalah adanya kurikulum yang silih berganti dan terlalu membebani anak tanpa ada pengembangan yang betul-betul diimplementasikan sesuai dengan perubahan yang diinginkan pada kurikulum tersebut. Penyelenggaraan pendidikan bagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diharapkan dapat mewujudkan proses perkembangan kualitas pribadi peserta didik dengan generasi penerus bangsa di masa depan, yang diyakini akan menjadi faktor determinan bagi tumbuh kembangnya bangsa dan negara Indonesia sepanjang zaman. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, kurikulum sudah menjadi stigma negatif dalam masyarakat karena pentingnya berubah, tapi kualitasnya masih tetap diragukan. Kurikulum merupakan sarana untuk mencapai program pendidikan yang dikehendaki sebagai sarana. Kurikulum tidak akan berarti jika tidak ditunjang oleh sarana dan prasarana yang diperlukan seperti sumber-sumber belajar dan mengajar yang memadai. Perubahan kurikulum dapat pula bersifat keseluruhan yang menyangkut semua komponen kurikulum. Pembaruan kurikulum biasanya dimulai dari perubahan konsepsional yang fundamental, yang diikuti oleh perubahan struktural. Pembaruan dikatakan bersifat sebagai bila hanya terjadi pada komponen tertentu saja. Pembaruan kurikulum bersifat menyeluruh bila mencakup perubahan semua komponen kurikulum. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947 sampai 2013 atau 2014. Sebelum pelaksanaan penerapan kurikulum 2013 ini, pemerintah melakukan uji publik untuk menentukan kelayakan kurikulum ini di mata publik. Kemudian pada akhirnya di tahun 2013 akan dimulai diberlakukan kurikulum ini secara bertahap. Kajian konsep dasar teori kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori pendidikan berdasarkan standar atau standard-based education dan teori kurikulum berbasis kompetensi atau competency-based kurikulum. Pendidikan berdasarkan standar menetapkan adanya standar nasional sebagai kurikulum minimal warga negara yang dirinci menjadi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Kurikulum 2013 mengatur 1. Pembelajaran yang dilakukan guru dalam bentuk proses yang dikembangkan berupa kegiatan pembelajaran di sekolah, kelas, dan masyarakat. 2. Pengalaman belajar dengan peserta didik sesuai dengan latar belakang karakteristik dan kemampuan awal peserta didik. Kerangka dasar adalah pedoman digunakan untuk mengembangkan dokumen kurikulum, implementasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Kerangka dasar juga digunakan sebagai pedoman untuk mengembangkan kurikulum tingkat nasional, daerah, dan KTSP. Landasan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan ketentuan yuridis yang mewajibkan adanya pengembangan kurikulum baru, landasan filosofi, dan landasan empirik. Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk mengembangkan kurikulum dan yang mengharuskan adanya pengembangan kurikulum baru. Landasan filosofi adalah landasan yang mengarahkan ke kurikulum kepada manusia yang akan dihasilkan kurikulum. Secara yuridis, kurikulum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Lebih lanjut, pengembangan kurikulum 2013 diamanatkan oleh Rencana Pendidikan Menengah Nasional (RJPMN). Secara filosofi, kurikulum adalah untuk membangun kehidupan masa kini dan masa akan datang bangsa, yang dikembangkan dari warisan nilai dan potensi bangsa di masa lalu, serta kemudian diwariskan serta dikembangkan untuk kehidupan masa depan. Ketiga, dimensi kehidupan bangsa, masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang, menjadi landasan filosofi pengembangan kurikulum. Pewarisan nilai dan prestasi bangsa di masa lampau memberikan dasar bagi kehidupan bangsa dan individu sebagai anggota masyarakat. Modal yang digunakan dan dikembangkan untuk membangun kurikulum kehidupan bangsa dan individu yang diperlukan bagi kehidupan masa kini dan keberlanjutan kehidupan bangsa dan warga negara di masa mendatang. Selanjutnya, landasan historis rasional. Indonesia merupakan negara yang sering berganti-ganti kurikulum pendidikan nasional. Dalam perjalanan sejarah, sejak tahun 1945, kurikulum telah mengalami perubahan, yaitu tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan 2013. Pengembangan kurikulum 2013 ini bertujuan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Secara sosiologis, siswa berasal dari masyarakat, mendapatkan pendidikan baik informal, formal, maupun non-formal dalam lingkungan masyarakat, dan diarahkan agar mampu terjun dalam kehidupan bermasyarakat. Secara psikologis, pendidikan dan pembelajaran adalah upaya untuk merubah perilaku manusia, akan tetapi tidak semua perubahan perilaku manusia atau peserta didik mutlak sebagai akibat dari intervensi program pendidikan. Secara empiris, pada saat ini perekonomian Indonesia terus tumbuh di tengah bayang-bayang resesi dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 2005 sampai 2008 berturut-turut 5,7%, 5,5%, 6,3%, 2008 6,4%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2012 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN sebesar 6,5 sampai 6,9%. Secara teoritis, kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan seseorang untuk bersikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan suatu tugas di sekolah, masyarakat, dan lingkungan di mana yang bersangkutan berinteraksi. Karakteristik kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah outcome based kurikulum, dan oleh karena itu pengembangan kurikulum diarahkan pada pencapaian kompetensi yang dirumuskan dari SKL. Demikian pula penilaian hasil belajar dan hasil kurikulum diukur dari pencapaian kompetensi.
Proses pembelajaran. Proses pembelajaran kurikulum 2013 terdiri atas pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran ekstrakurikuler. Prinsip pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum didasarkan pada prinsip-prinsip berikut. A. Kurikulum bukan hanya merupakan sekumpulan daftar mata pelajaran karena mata pelajaran hanya merupakan sumber materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi. B. Kurikulum didasarkan pada standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. C. Kurikulum didasarkan pada model kurikulum berbasis kompetensi. Model kurikulum berbasis kompetensi ditandai oleh pengembangan kompetensi berupa sikap, pengetahuan, keterampilan berpikir, keterampilan psikomotorik yang dikemas dalam berbagai mata pelajaran. D. Kurikulum didasarkan atas prinsip bahwa setiap sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dirumuskan dalam kurikulum berbentuk kompetensi dasar dapat dipelajari dan dikuasai setiap peserta didik atau mastery learning sesuai dengan kaidah kurikulum berbasis kompetensi. Analisis kurikulum 2013. Sejumlah hal yang menjadi alasan pengembangan kurikulum 2013 adalah: yang pertama, perubahan proses pembelajaran dari siswa diberitahu menjadi siswa mencari tahu, dan proses penilaian dari berbasis output menjadi berbasis proses dan output, memerlukan penambahan jam pelajaran. Yang kedua, kecenderungan akhir-akhir ini banyak negara menambah jam pelajaran. Yang ketiga, perbandingan dengan negara-negara lain menunjukkan jam pelajaran di Indonesia relatif lebih singkat. Dan yang terakhir adalah walaupun pelajaran di Finlandia relatif singkat, tetapi didukung dengan pembelajaran tutorial. 3 faktor lain juga menjadi alasan pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama, tantangan masa depan, diantaranya meliputi arus globalisasi, masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi informasi, konvergensi, ilmu dan teknologi, dan ekonomi berbasis pengetahuan. Yang kedua, kompetensi masa depan yang diantaranya meliputi kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan mempertimbangkan segi moral dan suatu permasalahan, kemampuan menjadi warga negara yang efektif, dan kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda. Yang ketiga, fenomena sosial yang mengemukakan seperti perkelahian sosial, perkelahian pelajar, narkoba, korupsi, plagiarisme, kecurangan dalam berbagai jenis ujian, dan gejolak sosial atau social unrest. Dan yang terakhir, persepsi publik yang menilai pendidikan selama ini terlalu menitik beratkan pada aspek kognitif, beban siswa yang terlalu berat, dan kurang bermuatan karakter. Kurikulum 2013 ini proses pembelajarannya lebih menerapkan student learning center. Berdasarkan struktur kurikulum 2013, pembelajaran yang dilakukan lebih menekankan penilaian ke segala aspek, baik itu aspek kognitif, psikomotorik, dan juga afektif. Struktur kurikulum 2013 di sini ada 3, yaitu struktur kurikulum SD, struktur kurikulum SMP, dan juga struktur kurikulum SMA. Yang pertama, struktur kurikulum SD. Pemisah antar kelompok di bidang studi dibagi menjadi 2, yaitu kelompok A, yaitu orientasi aspek afektif seperti pendidikan agama, PPKN, matematika, dan bahasa Indonesia. Dan kelompok B, yaitu orientasi aspek afektif dan psikomotorik, seni budaya, dan keterampilan, serta penjaskes. Integrasi konten IPA dan IPS adalah berdasarkan makna pelajaran sebagai organisasi konten dan bukan sebagai sumber dari konten. Konten IPA dan IPS
diintegrasikan ke dalam mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika yang harus ada berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua adalah struktur kurikulum SMP. Pemisah antar kelompok bidang studi dibagi menjadi dua, yaitu kelompok A, orientasi aspek intelektual dan afektif seperti pendidikan agama, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, serta bahasa Inggris. Yang kedua kelompok B, yaitu orientasi aspek afektif dan psikomotorik seperti seni budaya, penjaskes, dan prakarya. Dan yang terakhir adalah struktur kurikulum SMA. Struktur ini menempatkan prinsip bahwa peserta didik adalah subjek dalam belajar dan mereka memiliki hak untuk memilih suatu minatnya. Mata pelajaran pilihan terdiri atas pilihan akademik SMA serta pilihan akademik dan vokasional atau SMK. Bagi mereka yang memilih SMA, tersedia pilihan kelompok peminatan sebagai ganti jurusan dan pilihan antar kelompok peminatan dan bebas. Nama kelompok peminatan digunakan karena memiliki keterbukaan untuk belajar di luar kelompok tersebut. Sedangkan nama jurusan memiliki konotasi terbatas pada apa yang tersedia pada jurusan tersebut dan tidak boleh mengambil mata pelajaran di luar jurusan. Struktur kelompok peminatan akademik atau SMA memberikan keleluasan bagi peserta didik sebagai subjek, tetapi juga berdasarkan pandangan bahwa semua disiplin ilmu adalah sama dalam kedudukannya. Nama kelompok minat diubah dari IPA, IPS, dan bahasa menjadi matematika dan sains, sosial, dan bahasa. Nama-nama ini tidak diartikan sebagai nama kelompok disiplin ilmu karena adanya berbagai pertentangan filosofis pengelompokan disiplin ilmu. Berdasarkan filosofi rekonstruksi sosial, maka nama organisasi kurikulum tidak terikat pada nama disiplin ilmu. Pola perubahan paradigma atau pola pikir kurikulum 2013. 1. Materi standar kompetensi lulusan diturunkan dari kebutuhan. Standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan melalui kompetensi inti yang bebas mata pelajaran. Semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Semua mata pelajaran diklat oleh kompetensi inti. Tiap kelas mengakomodasi konten lokal, nasional, dan internasional, antara lain Teams, PISA, Peers. 2. Proses sikap dan perilaku menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, mengamalkan, beriman, berakhlak mulia, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun. Keterampilan mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyaji, menalar, mencipta, membaca, menulis, menghitung, menggambar, mengarang, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, membuat, mencipta. Pengetahuan mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisa, mengevaluasi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya manusia. Karakteristik kurikulum 2013. 1. Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap, keagamaan, dan sosial. Rasa ingin tahu, kreativitas 96. Kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. 2. Sekolah tidak terpisah dari masyarakat karena kurikulum memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. 3.
mengembangkan keterampilan, menerapkan untuk setiap pengetahuan, dan mempelajari di kelas dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. 4. Sederhana dalam struktur kurikulum, dalam jumlah mata pelajaran dan kompetensi dasar yang harus dipelajari peserta didik. 5. Isi kurikulum yaitu kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti KI kelas dan dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar KD mata pelajaran. 6. Kompetensi inti KI bukan merupakan gambaran kategorial tetapi interaktif. 7. Kompetensi dasar KD merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu tema di SD atau MI dan untuk materi pokok suatu mata pelajaran di kelas tertentu di SMP, SMA, dan SMK. 8. Kompetensi inti dan kompetensi dasar di jenjang pendidikan dasar diutamakan pada ranah sikap, sedangkan pada jenjang pendidikan menengah berimbang dengan pada kemampuan intelektual, kemampuan kognitif tinggi. 9. Kompetensi inti menjadi unsur pengorganisasian organizing elements. Kompetensi dasar di mana semua KD dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. 10. Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif saling memperkuat dan memperkaya antara mata pelajaran dan jenjang pendidikan, horizontal dan vertikal. 11. Silabus dikembangkan sebagai rancangan belajar untuk satu tema, SD atau MI. Dalam silabus tercantum seluruh KD untuk tema atau mata pelajaran di kelas tersebut. Setiap tema terdiri atas beberapa subtema. Elemen perubahan dalam kurikulum 2013 mempengaruhi struktur kurikulum yang saat ini bisa digunakan pada jenjang SD atau MI. Struktur kurikulum dilaksanakan secara holistik dan integratif, berfokus pada alam, sosial, dan budaya. Sistem pelajaran dilaksanakan dengan pendekatan sains. Jumlah mata pelajaran dipadatkan dari 10 menjadi 6, sementara jumlah jam bertambah 4 per minggu akibat perubahan pendekatan pembelajaran. Pada jenjang SMP, MTS Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK menjadi media semua mata pelajaran. Selanjutnya, pengembangan diri terintegrasi pada setiap mata pelajaran dan ekstrakurikuler, sedangkan jumlah mata pelajaran dirampingkan dari 12 menjadi 10 dan jumlah jam bertambah 6 per minggu akibat perubahan pendekatan pembelajaran. Pada jenjang SMA atau MA mengalami perubahan sistem, yakni pada mata pelajaran wajib pada mata pelajaran pilihan. Terjadi pengurangan mata pelajaran yang harus diikuti siswa serta jumlah jam bertambah 2 per minggu akibat perubahan pendekatan pembelajaran. Pada jenjang SMK, penyesuaian jenis keahlian berdasarkan spektrum kebutuhan saat ini. Selain itu dilakukan penyeragaman mata pelajaran dasar umum. Mata pelajaran produktif disesuaikan dengan tren perkembangan industri. Di samping itu, dilakukan pengelompokan mata pelajaran produktif sehingga tidak terlalu rinci. Perkenalkan, nama saya Haji Cahaya Saputra, NIM saya 139. Permasalahan implementasi kurikulum 2013. Implementasi kurikulum 2013 akan menemui sejumlah masalah di lapangan. Selain persoalan paradigmatik, seperti mengubah mindset guru tersebut, ada problem teknik yang berkaitan dengan perubahan struktur kurikulum yang menyebabkan adanya pelajaran yang hilang maupun bertambahnya jam.
Meskipun tujuan kurikulum baru itu baik, namun pelaksanaan lapangan harus mendapatkan banyak perbaikan. Persoalan-persoalan yang muncul antara lain, guru sebagai manajer di kelas belum memahami benar implementasi kurikulum 2013. 2. Kurangnya buku panduan pelajaran dari pemerintah pusat. 3. Buku siswa yang idealnya juga dimiliki siswa dengan komposisi satu siswa masih belum dapat disediakan dengan cukup. 4. Sistem rapor. 5. Terdapat beberapa daerah yang memaksakan diri dalam pelaksanaan kurikulum 2013. Penghapusan mata pelajaran TIK atau Teknologi Informasi dan Komputer di SMP diimplementasikan besar terhadap eksistensi para pengampu bidang TIK atau Teknologi Informasi dan Komputer yang latar belakang pendidikannya TIK. 7. Penjurusan atau peminatan di SMA. Persoalan ini dimulai begitu murid masuk di kelas 1 menimbulkan persoalan manajerial baru. Yang baru ialah persyaratan pemilihan jurusan atau minat. Yang 8. Soal penambahan jam pelajaran di semua jenjang pendidikan. Juga inkonsisten antara latar belakang penambahan jam dan penerjemahannya dalam struktur kurikulum. Kekuatan kurikulum 2013. Pertama, kekuatan kurikulum 2013 jelas mendorong pada aspek kreativitas dan inovasi pada anak didik sebagai upaya pengembangan karakter yang telah tertuang dalam program studi yang ada. Inilah yang dikatakan dengan pendidikan berbasis karakter. Kedua, selain kreativitas dan inovatif, pendidikan karakter juga penting yang akan diintegrasikan menjadi satu. Misalnya, pendidikan budi pekerti dan karakter harus diintegrasikan ke semua program studi. Ketiga, asumsi dari kurikulum itu adalah tidak ada perbedaan antara anak desa dan kota. Kebiasaannya sering terdapat perbedaan antara anak desa dan kota. Keempat, guru harus terus dipacu kemampuannya melalui pelatihan dan pendidikan calon guru untuk meningkatkan kecakapan profesionalisme secara terus-menerus dan paham tentang kurikulum. Kelemahan kurikulum 2013. Pertama, kurikulum 2013 berdasarkan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Karena penekanan pengembangan kurikulum hanya didasarkan pada orientasi pragmatis. Kedua, guru juga tidak pernah dilibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum 2013. Selain itu, kurikulum 2013 tidak didasarkan pada evaluasi dari pelaksanaan kurikulum tingkat 1 pendidikan KTSP 2006, sehingga dalam pelaksanaannya bisa membingungkan guru dan pemangku pendidikan. Yang ketiga, tidak adanya keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013. Yang keempat, pemerintah mengintegrasikan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA dan ilmu pengetahuan sosial atau IPS dalam mata pelajaran bahasa Indonesia untuk jenjang pendidikan dasar. Ya, jadi kesimpulan yang dijelaskan tadi dari pembahasan di atas dapat simpulkan bahwa kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis sains yang bertujuan untuk mempersiapkan generasi emas bangsa Indonesia dengan sistem di mana siswa lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Setiap kurikulum pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, kita harus tetap mendukung upaya pemerintah untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia
demi menciptakan peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan sesuai dengan Pancasila demi memenuhi perkembangan zaman. Hal mendasar dari kurikulum 2013 yaitu masalah pendekatan pembelajarannya. Selama ini pendekatan yang digunakan adalah materi. Jadi materi diberikan pada anak didik sebanyak-banyaknya sehingga mereka menguasai materi itu secara maksimal. Bahkan demi penguasaan materi itu, drilling sudah diberikan sejak awal, jauh sebelum siswa menghadapi ujian nasional dalam pembelajaran seperti ini. Tujuan pembelajaran yang dicapai lebih kepada aspek kognitif dengan menafikan aspek psikomotrik dan afektif. Model pembelajaran adalah suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran, termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain.